Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mendengarkan video ini. Baik, kali ini kita akan bercerita tentang perilaku tercela dan perilaku terpuji ya. Kita diminta oleh Allah untuk menjauhi perilaku tercela. Di sini dicontohkan adalah miras ya. Ada 3. Pertama, miras adalah minuman keras ya. Banyak contohnya di sini, misalnya ada ya kan, di sini ada minuman keras ya kan, banyak di situ. Terus ada termasuk juga obat-obatan terlarang, ini juga nggak boleh dikonsumsi, termasuk dari itu minuman keras, khamr ya. Kenapa kita dilarang minuman keras? Karena emang jelas kalau kita sudah terkena minuman keras, kita tuh akan merusak akal pikiran kita. Kalau akal pikiran kita sudah rusak, maka segala perbuatan kita akan di luar kontrol. Kami tidak pernah cerita dulu kelas 7 kalian, ada seorang laki-laki yang diminta memilih 1 dari 3 perkara ya. Pertama, memperkosa seorang perempuan, membunuh anak kecil, dan minum minuman keras. Karena ngerasa minum keras yang paling mudah, yang paling ringan dosanya, maka dia milih minuman keras. Apa yang terjadi? Setelah dia minum minuman keras, maka dia juga membunuh, dia juga memperkosa pada perempuan lain. Makanya disitulah Allah melarang kita untuk mengkonsumsi miras atau drugs atau narkotika ya. Yang kedua, kita juga dilarang atau tidak untuk diminta untuk menjauhi yang namanya judi ya, seperti lagunya Bang Roma Irama, judi meracuni keimanan, jelas ya. Kenapa kita nggak boleh judi? Karena judi itu adalah merusak keimanan, seperti itu tadi, merusak keimanan ya, mendorong berbuat syirik. Saya ini pokoknya kalau judi itu nanti kan dia pakai judi, jadi kita membuat tawaran nih, kita jadiin korban, saya jadiin apa gitu kan, itu judi. Kayak gitu nggak boleh, menghabiskan waktu, lupa ibadah, malas kerja ya kan, yang ada ya nanti malah terjadi ribut. Contoh yang paling gampang aja, kalau kalian sekarang, kalau zaman sekarang main game online, ada yang taruhan, pokoknya itu kalau saya menang ya saya traktir. Nah, itu sebenarnya termasuk judi kecil-kecilan. Itu bahaya ya, jangan sampai kita judi juga. Kenapa? Jadi judi itu permainan dengan menggunakan uang atau harta benda sebagai taruhan. Ada yang sabung ayam ya kan, pokoknya banyak banget judi. Termasuk banyak juga game-game online kayak game poker kan, ada kan game poker tuh. Nah, itu juga termasuk judi. Hati-hati kalian ya, pokoknya jauhi hal-hal ini, miras, judi ya, ini juga bahaya banget. Dan juga yang terakhir ada pertengkaran, ini keributan ya. Di sini biasanya perselisihan, akhirnya jadi musuh-musuhan, berantem, akhirnya apa, rugi nanti di belakangnya. Nah, kita diminta oleh Allah meninggalkan kelakuan ini. Ini narkotika ya, kita gabung aja narkotika, karena kalau mereka cuma minuman, tapi kalau narkotika ada obat-obat termasuk adalah ganja. Gimana ganja itu, lupa gitu perkaranya. Ganja ini juga termasuk minuman keras atau drugs atau khamr. Ini juga sangat-sangat tidak boleh. Judi juga nggak boleh, banyak jenisnya. Jangan sampai kalian ketika lagi main game di online juga ada unsur-unsur perjudian, jangan sampai. Pertengkaran, banyak juga pertengkaran yang sekarang di Indonesia ini lagi musim game online pertengkaran ya, kayak Free Fire, kayak Mobile Legend, yang mana di game-game itu kita diminta untuk bertengkar, untuk berantem gitu. Ini juga bahaya. Kita dilarang melakukan tiga hal ini. Maka kita diminta untuk menghindari hal yang tadi adalah yang pertama, melakukan sikap jujur. Jujur gampang kan, udah sering kita bahas.
Jujur itu adalah perkataan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi polos ya, jujur itu polos apa adanya, tanpa ditambah-tambahin ya, apa adanya. Ini namanya jujur. Kalau dia emang ketemu dengan suatu peristiwa tertentu, ya dia ngomong apa adanya, nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangin. Tidak ada dusta di antara kita, itu namanya jujur. Nah, di sini ada 5 macam jujur ya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ada 5 macam jujur. Yang pertama adalah sidik al-qalbi, jujur dalam niat, yaitu melakukan segala sesuatu yang dilandasi motivasi dalam kerangka hanya mengharapkan ridho Allah. Ini contohnya begini. Kita ketika melakukan sumbangan, melakukan kita dan sedekah dalam ke masjid, sedekah ke manapun, kita niat benar-benar mengharapkan mendapatkan pahala dari Allah, bukan karena nanti ingin disanjung. Nih, ini masjid kalau nggak ada saya, ini nggak akan wujud masjid. Nah, itu namanya nggak baik. Yang kedua ada sidik al-hadis ya. Ini dalam berucap atau bercerita. Ya, ini gampang sih, ini udah sering kita pakai, mengatakan segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya, benar-benar ori, tanpa ada tambah-tambahan. Apa yang kita tahu kita sampaikan apa adanya. Terus ada juga namanya sidik al-amal, dalam perbuatan. Nah, ini di sini mengikhlaskan setiap amal yang kita lakukan. Segala amal yang kita lakukan kita ikhlaskan, benar-benar pure untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain-lainnya. Terus yang keempat adalah sidik al-wa'd ya, dalam berjanji. Jujur dalam berjanji, menepati janji-janji yang telah kita buat, menepati janji-janji yang telah kita yang sudah kita ucapkan. Pokoknya nanti termasuk nazar, ini juga termasuk jujur ya. Kalau saya nanti misalnya kelas, saya mau traktir teman saya mau traktir Pak Amin makan ayam goreng, itu boleh, itu jujur dalam janji. Yang terakhir adalah sidik al-hal, di dalam kenyataan. Nah, artinya seseorang mukmin tidak hidup berada di antara bayang-bayang orang lain. Artinya dia itu benar-benar hidup dengan dia sendiri ya, dengan dia sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Yang kedua, sikap yang wajib kita kerjakan adalah adil. Adil di sini adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya, dan juga orang yang adil itu memihak pada kebenaran, bukan pada pertemanan, suku, bangsa, dan sebagainya. Islam sendiri itu benar-benar menerapkan adil dalam ajarannya. Nah, banyak di pemerintahan kita ini yang kita tahulah rahasia umum bahasanya pemerintahan di Indonesia itu masih ada yang tebang pilih. Apa tebang pilih? Ya kalau saudaranya dibantu, kalau bukan saudaranya ditenggelamkan, kayak gitu. Nah, kita sebagai muslim harus sikap adil. Harapannya apa? Kalau kita sudah adil, pasti kita akan dipakai dimanapun, akan dapat menemukan istiqomah itu. Jadi kalau kita sudah adil, pasti orang akan milih kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Itulah arti dari adil. Dalam surat Al-Maidah ya, surat Al-Maidah ayat 8 yang isinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi, maka bersaksilah dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.
dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini dikatakan jelas bahwasanya kita diminta adil tanpa melihat. Kalau kemarin kita di kelas 7 ya, ketika kita belajar ada namanya sara. Masih ingat? Ya, apa ini? Oke, good. Ini? Ya, ini. Nah, ya kan? Sara. Kita adil itu tidak melihat sara. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Masih ingat kan? Nah, kita adil itu tidak melihat sara. Dia siapa aja, kalau emang dia berbuat kebaikan walaupun dia beda suku, beda agama, beda ras, beda golongan, kalau emang dia betul ya kita betulkan. Tidak bisa, wah kamu bukan orang Islam, yang paling betul Islam, nggak bisa gitu ya. Kita harus berlaku adil walaupun kepada semua agama, kayak gitu ya. Itu makna dari surat Al-Maidah ayat 8. Yang terakhir, kita diminta untuk memahami cara menerapkan perilaku jujur ya. Ini maksudnya penerapan atau contoh-contoh sikap adil dan jujur. Ini bisa berlaku di mana saja, di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Banyak contoh-contoh sikap adil dan jujur. Contoh sikap jujur di sekolah, di rumah adalah misalnya nggak bohong pada orang tua, terus kalau di sekolah itu nggak mencontek, di masyarakat itu misalnya mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Itu contoh jujur yang ada di lingkungan masyarakat, di sekolah dan di rumah. Untuk yang adil, untuk yang berlaku adil ini contohnya adalah bijaksana dalam memutuskan di antara orang-orang yang berselisih. Nah, kalian yang di kelas 8A sebagai kepengurusan kelas, ketua kelas, wakil kelas, bendahara dan sebagainya, itu berlaku adil ya. Nggak pandang bulu, pokoknya kalau emang dia mampu ya kita lakukan sesuai dengan peraturan yang sudah kita sepakati bersama, gitu. Menghindari perlakuan zolim, menganiaya. Terus tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan juga tidak mengurangi takaran. Ini takaran dalam timbangannya. Kalau kalian misalnya jual beli, jual beras ya disesuaikan, dipaskan untuk takarannya. Jangan sampai kita disisa oleh Allah karena sering mengeluarkan atau sering mengurangi takaran dari apa yang kita berikan kepada jual beli itu. Oke anak-anak, dari pemain cukup. Sudah kita bahas tadi tentang hal-hal yang tidak baik untuk kita lakukan, yaitu miras ya, drugs ya, di sini drugs ya, atau narkotika. Narkotika itu narkoba dan obat-obatan terlarang ya. Judi juga nggak boleh kita lakukan karena jelas di sini menimbulkan syirik. Contohnya paling gampang adalah kalau saya lagi Jumat Kliwon nih, pasti keluar togelnya, kayak gitu-gitu. Itu juga judi yang mengarah ke syirik, bahaya banget. Terus kita menghindari sikap-sikap yang menjurus pada pertengkaran, ini juga kita hindarin. Dan kita diminta untuk menerapkan sikap jujur dan adil ya. Jujur itu ada 5, dalam niatnya jujur, ucapannya jujur, perbuatan jujur, janjinya jujur, dan juga kenyataan juga jujur. Jangan sampai kenyataannya nggak jujur. Contohnya ngakunya misalnya orang nggak mampu padahal dia mampu, sehingga dapat bantuan pulsa padahal dia sebenarnya mampu ya kan. Nah itu ini nggak jujur. Adil ini tidak peduli sara ya kan. Di sini ada suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini semua adil ya, adil kepada siapa aja kita harus adil. Oke anak-anak, dari kami cukup. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.